Di sini kali ini. Wah, ini kita mau ke kreatifnya TV One News. Ini di Epicentrum. Coba ya. Wah, selamat pagi Bu Rita. Ada bosnya. Ngedit gue. Apa kabar bro? Ya Tom. Ini episode yang mana bro? 119. Wah, ini kok banyak yang dipotong bro? Jangkat namanya, ngilangin yang Ngilangin yang berbahaya ya? Iya. Nah inilah. Aja, kan? Jadi ini teman-teman, situasi kreatifnya channel YouTube TV One News. Jadi khusus edisi ini, atau mungkin bisa seterusnya, saya akan syuting di sini. Ini biasanya kita cuma di lantai 2, ini di lantai 28. Enggak ya? Mudah-mudahan juga gajinya juga naik kayak lantainya. Ya, makin tinggi. Bro, lanjut ya. Yong. Kita mulai beberapa saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini agak beda saat ini situasinya ya, karena saya syuting di kreatifnya YouTube TV One News, tinggi di lantai 28. Luar biasa. Nah, episode kali ini ada beberapa topik, tapi yang memang kita akan bahas tuh topik yang terhot lah. Jadi gini, Kepala Kantor Kepresidenan atau Presidential Communication Office ya, Hasan Nasbi katanya mengundurkan diri. Beberapa yang menarik sih sebetulnya. Dia katanya mengundurkan diri itu sejak 21 April lalu. Tapi diumumkannya baru tanggal 28 April. Jadi ada jeda 7 harian ya. Kenapa hal itu terjadi? Mungkin ada beberapa pertimbangan di pemerintahan Pak Prabowo yang kemudian akhirnya mengizinkan, ya udah silakan aja diumumkan pengunduran dirinya. Kalau menurut Hasan, dia mengundurkan diri karena ada sesuatu yang tidak bisa ditangani lagi, sehingga dia merasa perlu untuk menepi gitu ya. Nah ini sih sebetulnya bukan hal yang mengejutkan ya, bahkan banyak sekali media massa kemudian warganet itu sudah memprediksi bahwa Hasan akan mengundurkan diri sejak kontroversi pernyataan dia tentang insiden atau kasus bangkai kepala babi tanpa telinga yang dikirimkan ke Tempo. Kalau dianggapnya bercanda oleh mereka ya, kalau bisa dikirim daging aja bisa dimakan ya, begitu juga bisa dimasak kan. Kala itu usai mendapatkan arahan dari Pak Prabowo tentang memperbaiki komunikasi, justru statement pertama yang dikeluarkan Hasan adalah dimasak aja. Nah itu juga menjadi statement resmi dari negara terkait dengan kasus Tempo waktu itu. Memang sampai hari ini juga kasus itu kelihatannya belum bergerak kemana-mana. Terakhir ada pernyataan dari aparat, itu juga menjadi bahan obrolan warganet dan beberapa media massa karena disampaikan oleh aparat ini dikirim oleh Gojek dari Grab apa dari Grab terus ke Gojek lah gitu kira-kira. Jadi orang-orang akhirnya bertanya-tanya maksudnya gimana sih? Tapi kan itu justru dengan mudah bisa diketahui sebetulnya dari siapa si Grab atau si Gojek ini mendapatkan order. Karena apapun itu kan ada namanya pastinya. Nggak cuma dari Grab atau dari Gojek. Tapi ya kita tunggu saja. Aparat keamanan kita kan memang senangnya ditungguin ya. Jadi kita tungguin aja sampai hasilnya itu terang benderang. Mungkin sudah beberapa juga ya yang lupa gitu tentang kasus atau dengan kasus pengiriman bangkai kepala babi tanpa telinga ini. Tapi kemudian karena Hasan Nasbi mengundurkan diri si kepala PCO, jadi kasus ini kembali menyeruak. Ini sampai di mana nih ancaman terhadap persnya? Sebetulnya sebelum Hasan mengundurkan diri, makanya ini sudah mudah sekali diprediksi, Pak Prabowo sempat pasang badan tuh. Nah ini sebenarnya yang saya kagumi sih dari Pak Prabowo ya. Kebetulan saya kan semester ini tuh mengampu mata kuliah kepemimpinan leadership. Nah Pak Prabowo itu banyak sekali menerapkan teori-teori leadership yang memang ada di permukaan. Jadi artinya misalnya seperti leadership transformasional, karismatik gitu ya, atau transaksional, itu semua dilakukan. Dan pada saat itu Pak Prabowo pasang badan
untuk case-nya Hasan, ini sempat dibahas di pertemuan para Pemret yang 6 Pemret itu, 5 Pemret, 6 Pemret ya. 6 Pemret waktu itu Pak Prabowo memang pernah menjawab pertanyaan dari, seingat saya, Alvito Dinova, Pemret Detikom. Waktu itu juga Bang Lalu Mara, Pemret TV One ada tuh. Dan kita sempat berbincang juga kan di Satgas Kritik. Jadi teman-teman silahkan lihat aja Satgas Kritik episode sebelumnya. Perbincangan saya dengan Bang Mara tentang pertemuan dengan Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo waktu itu pasang badan betul terhadap Hasan Nasbi itu. Dia bilang, kalau anak buah saya ada yang salah, itu salah saya. Termasuk yang Hasan Nasbi itu. Dia mengatakan begini kurang lebih ya. Ini mohon maaf kalau ada yang salah. Jadi gini, saya rasa itu pertanyaan yang keliru atau teledor ya, makanya dia bilang keliru. Tapi yang bersangkutan saya rasa menyesal gitu ya. Pak Prabowo tuh sempat menyebut itu, walaupun kemudian pernyataan itu memang jadi rame juga nih lagi-lagi di media sosial, di perbincangan publik. Enggak kok, kita nggak pernah ngelihat ada pernyataan Hasan nyesel gitu. Tapi ya sudah, waktu itu akhirnya perbincangan itu berhenti karena banyak sekali yang mengagumi sikap Pak Prabowo yang pasang badan terhadap kesalahan dari anak buahnya. Dia bilang, ini salah saya. Di awal-awal saya memang minta tim saya itu bekerja karena orang yang lapar tidak bisa menunggu. Jadi waktu itu kagum juga kita, wah dibelain Hasan sama Pak Prabowo. Tapi memang kontroversi ini terus-menerus ada gitu ya. Apalagi teman-teman pers, media massa itu kecewa betul dengan pernyataannya Hasan waktu itu. Jadi pada saat dia mundurkan diri ya udah gitu. Nggak ada hal yang mengagetkan gitu. Bahkan mungkin beberapa kalangan publik itu bisa jadi menyetujui itu. Hasan Nasbi memang dikenal orangnya Jokowi sih. Bertahun-tahun bersama Pak Jokowi, kemudian karena Pak Prabowo bersama dengan Gibran maju, dia akhirnya berhasil masuk ke Kabinet Merah Putih. Ya tentu saja karena asal-muasalnya dari Pak Jokowi, mungkin ya susah juga dia masuk ke lingkarannya Pak Prabowo. Akhirnya kan Pak Prabowo memilih Menteri Prasetyo, Menteri Anggaraka Prabowo, kemudian ada Wamen Anggaraka Prabowo, kemudian ada juga Wamen Yuri Ardianto ya, yang juga menjalankan fungsi sebagai jubir istana atau jubir pemerintah. Memang sejak saat itu begitu ada statement atau ada pernyataan atau ada keputusan bahwa jubir yang menjalankan fungsi jubir ini di bawah Mensesnek, di bawah Menteri Prasetyo, maka sebetulnya sejak saat itu publik juga bertanya-tanya, lantas kemudian fungsinya Hasan apa? Karena kan sudah diberikan wewenangnya kepada Mensesnek. Walaupun akhirnya negara juga waktu itu Mensesnek, Menteri Pras itu menyampaikan bahwa fungsi internal, komunikasi internal ini tetap ada di PCO. Jadi itu beberapa hal yang menarik waktu itu. Dan sekarang publik bertanya-tanya, ada 3 ini yang saya catat pertanyaannya pasca Hasan mengundurkan diri. Yang pertama adalah, ini PCO masih akan terus ada atau tidak? Karena peraturannya sudah terbit ya, peraturan kan bisa dibatalkan, tergantung kebutuhan dari Presiden Prabowo gitu ya. Nah kemudian yang kedua, selain pertanyaan kira-kira ada atau tidak, masih tetap ada atau tidak PCO, tentu saja siapa kira-kira yang menggantikan Hasan Nasbi kalau memang PCO-nya masih ada. Nah nama-nama penting berseliweran lah gitu. Kemudian pertanyaan yang ramai lagi yang ketiga adalah, apakah Hasan Nasbi akan diberikan tempat yang lain? Misalnya kayak pembicara sebelumnya atau juru bicara sebelumnya, itu kan setelah menjadi juru bicara dia diberikan tugas sebagai duta besar. Nah apakah Hasan akan begitu juga atau tidak? Memang sosok Hasan ini tidak lepas dari kontroversi sih. Salah satu kontroversi yang juga menyeruak di publik dan sempat diperbincangkan itu adalah pada saat dia bertaruh Alphard ya. Bertaruh Alphard, apakah seorang Anies Baswedan bisa maju atau tidak. Jadi banyak kontroversi dan sebelumnya ada kasus teman Ahok juga, dia juga terlibat di sana. Beberapa kontroversi itu memang menyeruak di level nasional, dan yang terakhir itu adalah tentang komentar dia terhadap kasus yang sampai hari ini juga belum terpecahkan, dikirimnya bangkai kepala babi tanpa telinga ke kantor Tempo. Waktu itu dia bilang dimasak aja. Ada yang mengatakan sebetulnya pesan komunikasinya biasa saja, tapi gestur dan mimik muka yang membuat akhirnya itu sangat tidak enak didengar. Anyway, sudah mundurkan diri, kita lihat nanti bagaimana Pak Prabowo menindaklanjuti kabinetnya setelah ini. Ada desas-desus isu reshuffle mencuat lagi, tapi lagi-lagi standar banget jawabannya, kalau reshuffle gak usah dipikirin karena itu prerogatif presiden, kecuali Anda emang bikin banget jadi menterinya Pak Prabowo, itu boleh dipikirin.
doain juga boleh. Tapi kalau saya, tim Satgas Kritik, kita doakan Pak Prabowo supaya selalu sehat ya. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio. Saksikan terus Satgas Kritik. Nah, di uploadnya nih kelihatannya beda nih. Nggak jam 5 lagi, nggak jam 7 lagi ya. Tergantung jadwal dari editor. Terima kasih ya. Kira-kira Mas Sultan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.